Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai proposal penelitian karya ilmiah mahasiswa. Saya Delvita Sirlasi Putri dengan NIM 81114217110 dan saya Junior Antonia Sutedi dengan NIM 8114219. Berikut kami tampilkan hasil presentasi kelompok kami dengan judul Proposal Penelitian Sengketa Lahan di Desa Banyu Putih, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara. Latar belakang dari penelitian kami adalah yang pertama, penyempitan luas tanah disebabkan oleh pertumbuhan masyarakat serta tingginya minat jual beli tanah. Untuk menetralkan porsi ketidakseimbangan tersebut, maka perlu ada permohonan hak atas tanah serta pemindahan hak atas tanah. Yang kedua, di BPN ada 8.959 kasus sengketa tanah yang diselesaikan dan sebagian diajukan. Dari banyaknya kasus tersebut, 56% merupakan konflik antar masyarakat, misalnya antara tetangga dengan tetangga, 15% merupakan konflik tanah antara masyarakat dengan badan hukum, dan 27% adalah sengketa masyarakat dengan pemerintah, misalnya masyarakat bersama TNI. Yang ketiga adalah edukasi masyarakat terkait pendaftaran pertanahan masih bisa dinilai kurang. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apa saja faktor penyebab timbulnya persengketaan tanah di Desa Banyu Putih, Kabupaten Jepara? Yang kedua, bagaimana proses penyelesaian tanah yang terjadi pada Desa Banyu Putih, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara? Dan yang terakhir, ketiga, bagaimana peranan BPN dalam menanggulangi kasus ini? Selanjutnya adalah tujuan penelitian kami, yaitu yang pertama, untuk mengetahui beberapa faktor terjadinya kasus sengketa tanah di Kabupaten Jepara, Desa Banyu Putih, Kecamatan Kalinyamatan. Yang kedua adalah untuk mengetahui serangkaian proses penyelesaian sengketa tanah. Dan yang ketiga adalah untuk mengetahui peranan pemerintah BPN dalam mengutas kasus sengketa. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian di kelompok kami yaitu ada dua. Pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, referensi, dan masukan untuk memperkaya pemahaman masyarakat tentang perlindungan hukum atas tanah sehingga tidak menutup kemungkinan dalam sekitar tanah. Kedua, manfaat praktis. Penelitian ini mampu memberikan masukan kepada pemerintah Indonesia serta memberikan pendapat dan informasi kepada masyarakat Indonesia mengenai upaya dan prosedur kasus sengketa tanah. Selanjutnya, metode penelitian yang kami gunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif dengan basis pendekatan kualitatif. Selanjutnya ada sumber data penelitian. Sumber data penelitian di sini ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Untuk memperoleh data primer dan sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian, peneliti mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Lokasi penelitian kami tepatnya berada di Desa Banyu Putih, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara. Pendaftaran tanah. Kegiatan pendaftaran tanah adalah suatu kewajiban yang harus dijalankan oleh pemerintah secara rutin guna menghasilkan data-data terkait hak atas tanah menurut UU-PA dan peraturan pemerintah. Sedangkan pendaftaran hak atas tanah adalah kewajiban tiap-tiap pemegang hak atas tanah yang bersangkutan secara rutin setiap terjadi peralihan atas tanah tersebut menurut UU-PA dan peraturan pemerintah guna mendapat sertifikat tanda bukti tanah yang dibuat. Kegiatan pendaftaran tanah yang diatur dalam pasal 12 PP nomor 24 tahun 1997 ada dua, yaitu A. Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi pengumpulan dan pengolahan data fisik, pembuktian hak dan pembukuannya, penyajian data fisik dan data yuridis, dan terakhir penyimpanan daftar umum dan dokumen. B. Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah meliputi pendaftaran pelayanan dan pembebasan hak, pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lain. Selanjutnya, tujuan pendaftaran tanah.
Tujuan dari pendaftaran tanah ialah untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum mengenai orang atau badan hukum sebagai pemegang hak atas tanah tersebut, sesuai ketentuan-ketentuan, serta untuk menyediakan informasi bagi pihak yang berkepentingan dan demi ketertiban administrasi pertanahan agar meminimalisir terjadinya sengketa tanah. Secara yuridis, berdasarkan pasal 19 ayat 2 huruf C Undang-Undang Pokok Agraria, sertifikat adalah surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Penerbitan sertifikat dimaksudkan agar pemegang hak dapat dengan mudah membuktikan haknya. Keterangan yang tercantum dalam sertifikat tanah tersebut, yaitu berupa data yuridis yang meliputi subjek hukum hak atas tanah, status hak atas tanah yang dikuasai, dan data fisik yang meliputi letak, batas, dan luas tanah telah mempunyai kekuatan hukum dan harus dianggap benar oleh hakim selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya oleh pihak lain. Alur pendaftaran tanah. Yang pertama, menyiapkan dokumen persyaratan. Apa saja sih syarat-syaratnya? Yang pertama, sertifikat asli hak guna bangunan, fotokopi izin mendirikan bangunan, SPT PBB, surat pernyataan kepemilikan tanah, identitas diri berupa KTP atau KK. Kedua, mengunjungi kantor BPN. Ketiga, menerbitkan sertifikat tanah hak milik. Keempat, mengurus sertifikat tanah milik. Kelima, mengurus kepada kelurahan setempat. Keenam, mengajukan permohonan sertifikat kepada BPN. Terakhir, menyiapkan biaya sesuai yang ditetapkan. Selanjutnya adalah asas-asas pendaftaran tanah. Berdasarkan pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 terdapat 5 asas pendaftaran tanah. Yang pertama adalah asas sederhana, yaitu agar ketentuan-ketentuan dan prosedur pendaftaran mudah dipahami dan diikuti pihak yang berkepentingan. Kedua ada asas aman, yang menunjukkan bahwa pendaftaran tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat agar sesuai dengan tujuan pendaftaran. Ketiga ada asas terjangkau, yaitu yang memperhatikan pelayanan untuk pihak-pihak yang memerlukan, khususnya golongan ekonomi lemah. Yang keempat, asas mutakhir, untuk kelengkapan data yang memadai dalam pelaksanaan dan berkesinambungan dalam pemeliharaan datanya, sehingga data yang tersimpan selalu sesuai dengan keadaan nyata di lapangan. Yang terakhir ada asas terbuka, yaitu untuk memberikan akses menyeluruh kepada masyarakat mengenai informasi pertanahan. Pemecahan masalah. Yang pertama ada buku pedoman yang dipublikasikan tentang pemenuhan panduan permasalahan tanah memakai sistem tuntunan dari BPN. Kedua, laporan kemajuan pemenuhan kepastian hukum terkait pertanahan. Ketiga, laporan hasil akhir kasus sengketa tanah peralihan hak desa dan kopi berbasis edukasi masyarakat terbaik. Sekian presentasi dari kelompok ini. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.